bagi para guru dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan dengan sama tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Ahmad Sayuti SAG, pimpinan Pondok Pesantren Ziyadatul Abror Kampung Raden. Falihi falyatafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Darur Rahmah. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru yang pada kesempatan ini begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Sekjen FS3G, Ketua FS3G dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini sama-sama kita bisa hadir di Masjid Darur Rahmah dalam kegiatan rutin FS3G. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke tempat ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang makna azan. Saya yakin kalau kalimat-kalimat azan udah pada apal semua. Ya, ada yang nggak apal azan? Saya yakin apal semua kalau masalah azan. Tapi kalau kita ditanya apa sajakah makna azan itu? Apa kira-kira Pak makna azan itu? Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah diterangkan 4 makna azan. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ada 4 makna azan. Yang pertama, al-i'lamu bidukhulil waqti. Azan maknanya mengetahui dengan masuknya waktu sholat. Sekarang pertanyaannya, ketika azan ini bermakna al-i'lamu bidukhulil waqti, azan ini mengetahui, memberitahu dengan masuknya waktu sholat, pertanyaannya, bagaimana respon kita? Nah, bagaimana respon kita ketika kita telah mendengar azan, kita dikasih tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk? Responnya bagaimana? Responnya mungkin ada 3. Satu, yang pertama, yang ini seharusnya ini. Respon yang pertama yang seharusnya, yaitu kita bergegas as-sa'yu. Makanya Allah Ta'ala berfirman mengenai panggilan azan, panggilan sholat di dalam surat Al-Jum'ah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Responnya fas'au ila dzikrillah. Itu responnya. Respon yang pertama harusnya kita bergegas fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu respon yang pertama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara amalan-amalan yang utama yang dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sekaligus mengangkat derajat kita
Pengen Pak kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu sekalian ala ma yamhullahu bil khotoya, kepada apa yang Allah Ta'ala akan menghapuskan dengan sebabnya al khotoya, akan segala kesalahan. Wa yarfa'u bihid darajat, sekaligus mengangkat derajat. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Yang pertama kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih, di saat terasa begitu berat untuk menyempurnakan, seperti cuaca sangat dingin. Berat gak Pak kalau menyempurnakan wudu cuaca sangat dingin? Paling kita mah kecapak kecepek. Ngerti kecapak kecepek? Kalau bahasa saya, asal-asalan wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Saya yakin kalau jamaah FS3G semuanya termasuk orang yang kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Buktinya jauh sebelum subuh sudah pada datang ke sini. Nah, yang ketiga nih, intidharus shalah ba'das shalah, menanti salat setelah salat. Orang kalau sudah punya sifat intidharus shalah ba'das shalah, menanti salat setelah salat, setelah dia mengerjakan sholat, dia merasa rindu, pengen ketemu lagi dengan waktu berikutnya, begitu kan ya? Oh, Pak, kalau sudah rindu kira-kira bagaimana? Dulu bapak nih yang udah pada tua, waktu masih remaja, lagi sedang demen-demennya sama perempuan, lagi sedang beger-begernya, itu ya. Dia rindu kepada seseorang, dapat kabar, noh, si Pulahna datang, kira-kira bagaimana? Tangkas gak menyambutnya? Iya, marhaban bi habibati, kata dia gitu. Marhaban bi habibati, selamat datang wahai kekasihku. Selamat datang wahai my love. Ngerti my love? Saya emang gak ngerti. Ya. Tuh saking tangkasnya Pak. Itu yang pertama, harusnya responnya seperti itu. Yang kedua, ada orang yang responnya lemot. Ngerti lemot? Kan pada punya HP semua. Kesel nggak kira-kira kalau HP kita lemot? Pak, kalau HP kita lemot, kesel nggak kira-kira? Kesel. Kita anak kita, nah udah azan, cepetan ke masjid, baru juga azan. Dah, biarin kita. Belum sholawatan, baru azan, belum sholawatan. Ntar aja mak. Tong udah sholawatan, ntar lagi komat. Belum juga komat, baru sholawatan, kan gitu ya? Ntar belum komat. Udah komat, baru juga komat. Imam belum takbiratul ihram, kan begitu ya? Itu lemot namanya. Ngerti lemot? Tuh. Kesal nggak kira-kira tuh orang tua tuh kita kalau nyuruh anak kita begitu, lemot banget tuh. Suruh cepat-cepat ke masjid, udah azan, udah sholawatan, udah qomat, masih juga. Masih lemot-lemot juga. Tuh. Jangan seperti itu. Yang ketiga, bahkan orang yang nggak ada respon sama sekali. Nggak ada respon sama sekali. Akhirnya panggilan tersebut diindahkan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ada respon nggak ini sama adzan? Nggak ada respon. Habisnya tadi ya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Sholatnya kapan? Kapan sholatnya Pak? Nggak sholat. Tuh yang pertama. Yang kedua, makna adzan, ad-da'watu ilal jamaah. Makna adzan yang kedua adalah ad-da'watu ilal jamaah. Ini yang diterangkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah.
Adzan itu maknanya ad-da'watu ilal jamaah, ajakan, panggilan untuk sholat berjamaah. Tuh, kalau kedengaran adzan di masjid itu artinya masjid memanggil untuk sholat berjamaah. Maka orang-orang yang tadi responnya memenuhi panggilan sholat berjamaah, masjid sudah memanggil untuk sholat berjamaah, kita responnya cepat, tangkas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Bashiril masyaina fid dzulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, Bashiril masyain, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang banyak melangkahkan kaki ke masjid fid dzulami, di tengah kegelapan malam. Tadi berangkat gelap-gelap enggak, Pak? Oh, gelap-gelap tadi berangkat. Berangkat ilal masajidi, menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Lihat redaksi hadisnya, kalimat hadisnya dengan masyain, dengan wazan fa'al. Kalau dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, wazan fa'al itu untuk mubalaghah daripada wazan fa'ilun. Allah ghafirun, pengampun. Allah ghaffar, maha pengampun, yang banyak mengampuni hamba-hambanya. Allah razikun, pemberi rizki. Allah ar-razzaq, maha pemberi rizki, yang banyak memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Masya, ini mubalaghah daripada masyin, orang yang berjalan. Masya, orang yang banyak berjalan menuju ke masjid, orang yang aktif istiqomah hadir di masjid. Masyain tuh kewazan itu fa'al. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang banyak melangkahkan kaki ke masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pak, bahagia kalau di akhirat kita punya cahaya. Ya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kita pengen termasuk orang yang seperti ini. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari engkau lihat orang-orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Tuh Pak, pengen seperti itu di akhirat. Respon kita untuk memenuhi salat berjamaah, panggilan lewat adzan tersebut. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang munafik? Orang-orang munafik yang mereka diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala, apabila mereka berdiri hendak mengerjakan salat, berdiri dengan malas-malasan, agak lemot. Tuh, bagaimana kata Allah di dalam Al-Quran ayat lanjutannya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Tuh, beda Pak. Tadi kalau orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, membimbing kita ke surga. Tapi orang-orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan berkata lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Apa kata mereka kepada orang-orang yang beriman? Unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, jangan ditinggalin kami ingin ngambil cahaya dari kamu. Dia nggak punya cahaya Pak, mau ngambil dari kita orang-orang yang beriman. Dulu mungkin mereka waktu di dunia ngejek orang-orang yang beriman, giliran di akhirat baru mereka apa? Pengen selalu bersama kita, pengen gandeng kita. Unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya dari kamu. Tuh. Yang kedua, yang ketiga makna adzan, al-i'lamu bi maudhi'il jamaah, memberitahu bi maudhi'il jamaah, dengan tempat yang di situ dilaksanakan salat berjamaah. Ketika kedengaran adzan dari Masjid Darur Rahmah,
ini memberitahu di Darul Rahmah ini adalah tempat untuk salat berjamaah. Ketika kedengaran adzan di Masjid Al-Akhyar, memberitahu di Masjid Al-Akhyar ini adalah tempat berjamaah. Paham? Yang terakhir, makna adzan yang terangkan di kitab At-Taqriratus Sadidah adalah izharu syiaril Islam, untuk menampakkan, menunjukkan syiar agama Islam. Pak, apa sih syiar? Syiar apa syiar? Ya pokoknya syiar lah gitu gitu aja. Tanya syiar apa itu syiar? Ya pokoknya syiar. Syiar itu adalah a'lamu dinihi, itu syiar. A'lamu dinihi, apa yang menjadi tanda pelaksanaan agama itu adalah syiar. Masjid syiar karena masjid menjadi tanda pelaksanaan agama. Adzan syiar karena menjadi tanda pelaksanaan agama. Safa dan Marwa kata Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwa min sya'airillah, termasuk syiar-syiar agama Allah karena menjadi tanda pelaksanaan agama Allah kemarin tuh pada musim haji. Maka yang keempat makna adzan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, izharu syiaril Islam, untuk menampakkan, menunjukkan syiar Islam. Oh betapa syiar umat Islam kalau jamaahnya rame. Pak coba kalau masjid megah kayak gini jamaahnya cuma 2 orang, kira-kira gimana? Akan menjadi cemoohan nggak bagi orang Islam? Saya tanya. Darul Rahmah megah 2 lantai, tapi jamaahnya cuma 3 orang, 4 orang, akan jadi cemoohan nggak bagi orang-orang kafir? Akan jadi cemoohan nggak bagi orang-orang yang benci Islam? Masjid dengan megah dibangun, jamaahnya cuma 3 orang, gitu kan ya? Dibangun dengan mahal biaya besar, jamaahnya kosong, jadi celaan nggak? Jadi cercaan nggak dari orang-orang yang tidak suka sama Islam? Nah, maka sholat azan ini maknanya yang keempat adalah izharu syiaril Islam, untuk menampakkan dan menunjukkan syiar Islam. Betapa Islam begitu syiar. Lihat dari segi berjamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu menjadi tanda di antara tanda-tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.